Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang merantau. Au abiru sabil. Au seperti. Au atau. Abir sabil. Abir nyebrang. Sabil jalan. Seperti orang menyeberang jalan. Itu tepi jalan, ini tepi jalan. Hidup ini seperti nyebrang jalan. Ada orang nyebrang jalan pelan-pelan, habislah ditabrak truk. Hidup ini cepat Bapak Ibu, seperti nyebrang jalan. Saya berangkat ke Mesir, dia anak-anak. Saya pulang, sudah jadi ibu anak-anak. Begitu cepat hidup ini. Tak terasa hidup ini begitu cepat berlalu. Maka inilah hakikat hidup, macam orang merantau dan seperti orang menyeberang jalan. Bapak merantau, ibu merantau. Ibu nyebrang jalan, bapak nyebrang jalan. Ustadz Somad, podo, sama. Kita ini hanya merantau dan nyebrang jalan. Makanya saya di perantauan ini, kita kebetulan profesinya macam-macam. Saya jadi ustadz, bapak jadi polisi, bapak jadi tentara, bapak jadi PNS. Tapi kalau disuruh pilih-pilih, tanya-tanya, apalah profesi orang Indonesia yang paling dirindukan, didoakan pagi, petang, siang, dan malam? PNS. PNS ini impian orang. Berapa banyak orang tes PNS nggak jadi-jadi, lalu jadi dukun. Ada, saya nggak mau sebut nama. Carilah, ada itu. Ikut tes nggak lulus-lulus jadi dukun. Kita tidak. Kita kebetulan diberikan Allah kemuliaan, tapi PNS bukan segalanya. Walaupun segalanya bisa diperoleh melalui PNS. Nah, kan banyak yang. Ustadz Somad merantau ke Lampung Utara dari mana? Dari Pekanbaru, Riau. Begitu juga dengan kita. Dari mana kampung asal kita? Disebut alam yang pertama itu pendek, R-O-H, roh, dari bahasa Arab. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada engkau tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan roh urusan Allah. Yang sekarang Bapak lihat ini, ada kuku, ada bulu, ada kulit, ada darah, ada daging. Ini jasad namanya. Sedangkan di dalam jasad ini ada roh. Nanti kalau ada orang yang tak percaya, mana itu roh? Saya nggak percaya kalau roh itu ada. Kalau memang roh itu ada, mana dia? Tunjukkan sama saya. Tempeleng aja dia. Habis itu tanya, sakit itu mana? Sakit, marah, benci, cinta, suka, dendam. Nampak? Tak nampak. Tak semua harus nampak, tapi bisa dirasakan. Abdul Somad ini dimuliakan hari ini karena ada roh di dalam. Maka dia dipanggil. Apa kata Pak Bupati? Kita akan mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Kenapa saya dipanggil Al-Mukarram? Karena ada ruh dalam jasad. Kalau ruh ini keluar dari jasad, berubah dari Al-Mukarram menjadi Al-Marhum. Kalau ruh masih ada dalam jasad, dipanggil dengan kata ganti orang kedua. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Ibu. Tapi kalau ruh sudah keluar, apa kata imam selesai sholat? Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tolong masukkan jenazahnya. Dipakai kata ganti orang ketiga. Tolong masukkan jenazahnya. Pernah imam tiba-tiba keluar, jenazah silakan masuk. Ketika ruh masih ada dalam jasad, ditanya langsung, rumah Ustadz di mana? Di Pekanbaru. Daerah kawasan mana? Panam. Langsung. Tapi kalau ruh sudah keluar dari jasad, nama tak disebut lagi, tapi pakai nya. Makamnya di mana? Orang Lampung Utara datang ke Pekanbaru nanya, makam Ustadz Somad di mana? Judul lagunya, tunjukkan padaku di mana kuburnya. Maka yang pertama kali alam itu bernama alam roh.
Tapi kata kawan saya, roh Pak Ustadz. Terserah, mau roh, mau roh. Yang penting dia ada di dalam badan kita ini. Letaknya di mana Pak Ustadz? Seperti matahari yang memancarkan cahaya, begitulah dia dalam badan. Ada yang mengatakan letaknya di jantung, dari jantung memancar ke kepala, dari kepala memancar ke mata. Nanti pas mau keluarnya, ujung kaki terasa dingin. Orang yang mau meninggal tuh terasa sejuk di kaki, sejuk. Akhirnya naik dia ke atas, keluar melalui mulut dan hidung. Dan mata melihat ruh itu keluar. Itulah makanya orang mati itu matanya yang terbuka. Melihat. Datang orang lain menutupkannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum lagi katanya. Rupanya belum mati, baru pingsan. Terasa dingin dari ujung kaki. Gimana? Udah ada yang terasa dingin? Hati-hati. Bisa dingin karena mau mati, bisa juga karena belum sarapan pagi. Jadi yang pertama ini adalah roh. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari semua anak cucu keturunan Adam, lalu kemudian Allah mengambil persaksian. Di situ ada persaksian. Tapi belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada daging, belum ada kulit, belum ada badan. Baru yang ada itu roh. Roh bapak, roh ibu hadir acara itu. Jangan pernah ibu sama bapak berpikir, nampaknya saya absen waktu itu Pak Ustaz. Hadir bapak waktu itu. Dan Allah waktu itu bertanya cuma satu pertanyaan. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Allah tak tanya macam-macam waktu itu. Ruh kita semua berkumpul, Allah tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Semua kita waktu itu menjawab, bala syahidna, ya kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Makanya tadi waktu sholat kita ulangi lagi persaksian kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu persaksian diulang 17 kali. Ulang-ulang. Persaksian diulang bukan 17, lebih. Azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tasyahud awal, tasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat Jumat, jangan pulang dulu karena ada mualaf yang mau bersaksi. Kita semua adalah saksi. Kamu masuk Islam ini kenapa? Mau nikah anak gadis Pak Haji. Tidak ada paksaan dari pihak manapun. Tidak. Bersedia tanda tangan materai 6.000, bersedia. Ikuti saya kata Pak Imam. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian itu sebetulnya adalah persaksian siaran ulangan. Yang awalnya dulu sudah di sini. Saya nggak ingat Pak Ustaz. Saya nggak ingat Pak Ustaz. Kita tidak ingat karena kita manusia. Manusia diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Hai manusia, hai pelupa. Kalau sudah kaya lupa dulu miskin. Kalau sudah hebat lupa dulu tak punya apa-apa. Lupa. Tapi ada yang lebih hebat lagi daripada manusia. Lupa nama, lupa rumah, lupa kampung. Nah, itu namanya amnesia. Terbentur kepalanya, lupa dia. Pulang ke rumah, istrinya naik, kamu siapa? Ibu, waspadalah. Nih, berapa lama kita di sini lupa. Waktu dulu di sini kita ketemu siapa saja lupa. Makanya kalau dia di antara bapak ibu tiba-tiba pas ngelihat saya tadi,
perasaan pernah jumpa Ustadz ini di mana ya? Berarti dulu kita pernah jumpa di sini. Selisih kita. Kadang kita pernah tuh di jalan temu sama orang, di mana jumpa dia? Terus tanya, kamu dulu dari Lampung ya? Enggak. Kita jumpa di mana ya? Ente aja so akrab. Itu artinya dulu pernah jumpa itu di alam roh. Cuman memori kita hilang-hilang timbul, lupa. Sini. Al-arwah kalau satu roh. Bahasa Arab itu unik. Kalau satu roh. Kalau dua rohani. Kalau tiga arwah. Ustadz, apa beda roh sama arwah? Kalau roh satu. Kalau arwah 3 plus. Kalau 2 rohani. Makanya kalau ada namanya ibu apa? Ibu rohani. Rohnya 2 berarti. Menurut bahasa saya. Roh, rohani, arwah. Nanti datang ke rumah ya, ada acara baca doa untuk kirim doa pada arwah. Maksudnya roh ayahnya, roh bapaknya, roh mbahnya. Maka disebut kenduri arwah. Roh. Inilah alam kita yang pertama. Berapa lama kita di sini Pak Ustadz? Wallahu a'lam bishawab. Habis itu pindah kita. Namanya juga merantau. Orang merantau pindah-pindah, bangsa nomaden. Pindah ke alam yang kedua. Alam itu disebut dengan alam rahim. Rahim. Berapa lama di alam rahim? 9 bulan 10 hari. Sekarang setelah ada dokter operasi sesar. Dulu tak ada. Dulu kalau perempuan hamil tunggu aja. Makanya dalam kitab fikih disebutkan bisa perempuan tuh hamil 2 tahun. 2 tahun baru lahir. Lahir begigi langsung. Bisa makan gulai jengkol. Betul. Tapi sekarang sejak canggihnya dokter spesialis kandungan ditanya, sudah berapa minggu? 39. Wah, ini nanti lebih sesar. Bahkan celakanya belum sampai bulannya sudah disesar. Gara-gara mau nyari tanggal 19 bulan 9 2019. Tanggal cantik. Dokter, tolong belahkan tanggal segini. Nah, dibelah dokter. Rupanya dokter itu baru praktek, kena kening bayi. 9 bulan 10 hari. Jangan ibu bapak bayangkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Selama di sini 40 hari dalam bentuk nutfah. Maaf, beribu maaf, sperma 40 hari. Summa yakunu alaqatan mithla dzalik, berubah menjadi alaqah, darah yang menempel di dinding rahim 40 hari. Summa yakunu mudghah, segumpal darah 40 hari. Summa yursalul malaku, 120 hari 4 bulan, datanglah malaikat membawa roh masuk ke dalam rahim. Saya tidak pernah minta mau masuk ke dalam rahim orang Melayu. Ada dulu bapak ibu yang request. Datang malaikat ngasih kertas. Kau mau masuk dalam perut orang apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Tak ada. Makanya kita tak boleh hina orang karena sukunya. Cina. Tak boleh. Karena kita tidak pernah minta. Kalau bolehlah dulu minta. Saya mau jadi bule lah. Ternyata jadi Pak Leh. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebetulan saya masuk ke dalam perut orang Melayu. Jadi orang Melayu. Engkau nak ke mana? Nak ke Lampung Utara. Masuk ke dalam perut orang Jawa. Jadi orang Jawa. Pripun kabari api. Masuk ke dalam perut orang Batak Tapanuli Utara. Biado. Biado artinya apa kabar? Masuk ke dalam perut orang Minangkabau. Baakabau. Masuk ke dalam perut orang Cina. Belum pula belajar bahasa Cina.